Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tidak mungkin kita bisa hadir di majlis yang mulia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir dalam majlis-majlis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini menjadi orang yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Kita lanjutkan kajian minggu yang lalu kita sampai pada sebuah pembahasan at-tauhid sabilun najah. Tauhid itu adalah jalan keselamatan. Hadhi sunnatullah fi ibadih. Ini adalah sunnatullah yang ditetapkan bagi para hambanya. Fama dufi'at syada'id dunya bimithli tauhid. Tidak ada senjata yang lebih ampuh, yang paling ampuh untuk menolak kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya melebihi tauhid. Jadi kata penulis kitab ini, tidak ada senjata yang lebih ampuh melebihi daripada tauhid untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Walidzalika kana du'a'u tanrik bitauhid. Oleh karena itu, doa ketika dilanda kesedihan mengandung makna tauhid. Wada'utu dzunni. Salah satu doa Nabi Yunus alaihissalam, allati ma da'a bihadza makrubun
tauhid. Apabila doa tersebut dibaca oleh orang yang tengah dalam kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan itu dikarenakan tauhidullah yang terkandung di dalamnya. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Dijelaskan di sini, da'watu dhinnun idda'awa fi batni khut. Doa Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdoa saat dia berada di perut ikan paus, doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ada di dalam ikan paus. Fa innahu lam yakun bihadha rajulun muslimun fi syai' qattu illa istajaba Allah lahu. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin illa istajaba Allah lahu, melainkan Allah kabulkan baginya. Jadi saat kita tertimpa kesulitan, tertimpa masalah, maka kita mengamalkan doa daripada Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masalah kegentingan atau masalah-masalah penting, maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Maknanya semuanya tauhid. Kandungan tauhidnya begitu dalam sekali. La illallah al-azimul halim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah yang maha agung dan sangat penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi, Rabb langit, pemilik langit dan bumi, wa rabbul arsyil karim, dan Rabb pemilik arsy yang mulia. Artinya doa yang mengandung tauhid, ya, yang mengandung tauhid itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bisa dalam Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, inna solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertauhid itu totalitas, dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Maka di saat orang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul di dalam hatinya, maka dia akan memiliki
banyak kemudahan di dalam hidupnya. Dia akan mudah keluar dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Akan Allah mudahkan semua. Fala yulqiya fil qurbil idhami ila syirk. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu pun yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan besar illa syirk, kecuali kesyirikan. Jadi kesyirikan itu penyebab utamanya orang itu sulit keluar dari berbagai macam kesulitan. Kenapa orang syirik itu menjandarkan kepada selain Allah? Kalau dia cerdas, menyandarkan kepada otaknya. Kalau dia kaya, dia sandarkan kepada kekayaannya. Kalau dia penguasa, dia menyandarkan urusannya kepada kekuasaannya. Saat potensi itu tidak mampu dia lakukan, ketika kekuasaannya sudah tidak ada, hartanya habis, otaknya lumpuh, saat itulah orang-orang yang seperti ini mengalami kesulitan yang tak mampu dia tangani. Kenapa? Karena apa yang dia banggakan selama ini sudah habis. Otaknya, kekuasaannya, ya, hartanya sudah tidak ada lagi. Tapi orang yang tauhid, harta, kecerdasan, kekuasaan bukan sesuatu yang hebat. Semuanya disandarkan kepada Allah. Dia sadar dia tidak mungkin cerdas kalau Allah tidak mencerdaskan. Dia tidak mungkin kaya kalau Allah tidak kasih kekayaan. Dia yakin kalau dia tidak mungkin dia berkuasa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tahunya betul, dia akan melangkah dengan tenang. Dia punya keyakinan yang mantap. Maka apapun yang dihadapi orang yang memiliki tauhid, maka keputusan Allah adalah keputusan terbaik. Maka kata beliau, wala yunji minha illa tauhid. Ya. Maka tidak ada keselamatan, kemudahan untuk menyelamatkan melainkan tauhid. Ya. Jadi kalau ada orang masih sandar pada popularitas, sandar pada harta, dia masih menyandar kepada simbol-simbol keduniaan, maka orang itu beresiko mengalami sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh dirinya sendiri. Kita lihat banyak orang ketika berkuasa, setelah tidak berkuasa lagi, apa yang terjadi? Orang mengatakan post power syndrome. Ketika kaya, seketika hartanya habis, apa yang terjadi? Bagi orang yang tahunya betul, mau kaya, mau berkuasa, mau cerdas, mau tidak cerdas, bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah bagaimana dia menyadarkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dikisahkan di sini Nabi Yunus alaihissalam ada di dalam ikan paus. Di dalam perut ikan paus. Secara logika tidak mungkin bisa keluar, tidak mungkin. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka biiznillah, dengan izin Allah, Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan. Maka kata beliau, fahuwa mafzaqul khaliqati malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha. Maka tauhid adalah tempat berlindung bagi semua makhluk. Ya. Sekaligus malja'uha wa hisnu ghiyathuha, sekaligus benteng dan penolong bagi mereka. Jadi tauhid itu adalah tempat berlindung bagi semua makhluk, sekaligus benteng dan penolong bagi mereka. Jadi
kesyirikan itu penyebab rusaknya kehidupan seseorang. Ya. Maka Allah mengatakan, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka syirik itu nggak boleh main-main dengan syirik. Ya. Maka orang Islam itu, orang beriman itu, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang yang tauhidnya betul, dia tidak akan pernah menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lillahi subhanahu ala 'abdihi amrun amarahu bih. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada hamba-hambanya. Allah turunkan perintah kepada kita supaya kita tidak kebingungan. Ya. Allah turunkan perintah. Allah yang menciptakan kita, tentu Allah paling tahu perintah apa yang paling pas untuk kita. Wa qada'un yaqdi 'alaihi, dan Allah menetapkan takdirnya bagi hamba-Nya. Wa ni'matun yun'imu biha 'alaihi, serta Allah menganugerahkan nikmat untuk hamba-Nya. Allah menurunkan perintah. Allah menetapkan takdirnya. Allah menganugerahkan nikmatnya komplit. Ya, Allah turunkan perintah. Allah menganugerahkan nikmat, dan Allah juga menetapkan takdirnya. Ketika seseorang meyakini ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ruang untuk merasa bangga dengan apa yang kita punya. Enggak ada. Dan kita tidak akan kebingungan dalam hidup ini kalau kita betul ikut bagaimana apa yang Allah perintahkan. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau kita mensyukuri apa yang Allah kasih nikmatnya kepada kita. 3 hal ini. Maka kata beliau, fala yanfaqu min hadhihi thalath. Maka manusia itu tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Kita tidak bisa lepas dari melaksanakan perintah Allah. Kita tidak bisa lepas dari menerima takdir Allah. Dan kita tidak bisa lepas untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Ketiga hal ini kalau mampu kita hadirkan dalam hati kita, maka betapa indahnya kehidupan ini. Karena tidak ada perintah yang lebih penting bagi kehidupan kita melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita melainkan apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Tidak ada satupun nikmat yang kita peroleh melainkan semuanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya dibingkai dalam tauhid. Ya. Kita yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ketiga hal yang kata Muqayyid, fala yanfaq. Kita manusia tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Tidak bisa lepas dari ketiga hal ini, dari takdir Allah, dari nikmat yang Allah berikan, dan dari kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata para ulama, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya bukan berarti Allah butuh sama sholat kita. Bukan berarti Allah butuh sama sedekah kita.
Bukan Allah butuh dengan haji kita, bukan Allah butuh dengan semua kebaikan-kebaikan kita. Allah nggak butuh semua itu. Semua Allah perintahkan kepada kita, semuanya demi kebaikan kita. Bukan kebaikan siapa, tapi demi kebaikan kita. Maka fakta ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah berbeda dengan orang yang asal-asalan hidupnya. Berbeda. Maka dalam Islam, kualitas kehidupan seseorang itu bergantung kepada apanya? Bergantung kepada kualitas ibadahnya. Semakin ibadahnya berkualitas, maka kualitas kehidupan keluarganya semakin berkualitas. Ketika rumah tangga itu dibangun dengan sholat malam, ngaji, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, pasti bahagia keluarga. Dan kita bisa lihat sebuah keluarga yang tidak dibangun dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah Rasulullah, kita bisa lihat ribut, berantakan, kelahi, pengisi rumah saling sudon, panas semuanya, panas. Maka dalam Islam kualitas kehidupan seseorang itu bergantung kepada kualitas ibadahnya. Loh, terkadang kenapa ada orang beribadah kok hidupnya begini? Berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Kok ribut terus? Padahal di sana ngaji di sana, tapi kok ribut terus? Sholat begini, ribut terus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang dijelaskan minggu yang lalu, kalau Allah ingin menjadi pelindung, ingin menjadi penolong kita, kalau Allah ingin memudahkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan 4 hal kata Ibnu Qayyim. Apa kata Ibnu Qayyim? Lakukan ibadah itu dengan binas, dengan benar. Ya. Terkadang ada orang asal sholat, rukuk tumaninahnya nggak jelas, sehingga dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Ya, nggak akan merasakan nikmatnya sholat. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, wasidq, lakukan dengan jujur. Yang ketiga, wal ikhlas, lakukan dengan ikhlas. Yang keempat, wal ijtihad, lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau keempat ini hadir saat kita melakukan ibadah, maka ibadah itu akan berbuah. Tapi kalau keempat ini nggak hadir, sholatnya nggak benar, ikhlas tapi nggak benar, nggak berbuah. Benar tapi nggak ikhlas, nggak ada buahnya juga. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi buah ibadah itu dibangun di atas ini, di atas kebenaran, di atas kejujuran, di atas keikhlasan, di atas kesungguhan. Maka kita lihat orang, terkadang kita lihat orang bisa menikmati sholat sunnah sampai 15 menit, 10 menit. Kita bisa kadang lihat orang sholat di masjid, sholat sunnahnya 10 menit. Kenapa? Karena dia menikmati sholatnya. Berbeda dengan orang asal sholat. Allahu Akbar, rukuk sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 rakaat semenit selesai. Mau ada buahnya gimana? Tidak ada buahnya. Ngaji but kayak dikejar anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terus gitu. Jadi seperti itu. Enggak ada buahnya, enggak akan berbuah. Buah ibadah itu dibangun di atas kebenaran, keikhlasan, kejujuran dan kesungguhan. Maka kata Ibnu Qayyim, wala yanfaqu min hadits thalatha wal qadum naw'an. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 2. Imma masaib, yakni takdir dalam bentuk musibah, wa imma ma'ajib, takdir dalam bentuk perbuatan dosa. Jadi kata Ibnu Qayyim, Allah mentakdirkan untuk hambanya, untuk kita musibah. Pasti musibah. Cepat atau lambat musibah itu pasti datang kepada kita. Pasti, tidak mau tidak. Pasti. Ya.
Apakah kita akan kehilangan apa yang kita punya, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan benda kita, atau berbagai macam problematika kehidupan? Itu pasti. Dan juga wa imma ma'ajib. Dan pasti juga kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Gak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Semua kita punya dosa. Dan kata Ibnu Qayyim, ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pasti mendapatkan musibah dan pasti kita melakukan berbagai macam kesalahan dan dosa. Pasti. Nah, kemudian beliau mengatakan, walau al-ubudiyya fi hadil maratib kulliha. Ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhadiah oleh hambanya dalam semua tingkatan ini. Hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Artinya serahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa ahabbul khalqi ilaihi man arafa ubudiyyatahu fi hadil maratibi wa waffaha haqqaha. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man arafa ubudiyyatahu, adalah hamba yang memahami kewajiban ibadahnya. Saya ulangi, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, man arafa ubudiyyatahu, yang paling mengetahui kewajiban ibadahnya, fi hadhil maratibi wa waffaha haqqaha, dalam tingkatan-tingkatan ini dan dalam memenuhi hak-hak ibadahnya. Jadi yang paling tahu kewajiban ibadahnya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ada seorang yang semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan semoga Allah menerima semua amal kebaikannya. Syekh Ali Jabir, ya, baru saja meninggal, luar biasa sekali. Beliau bercerita tentang hari Jumat di Madinah dan di Indonesia. Kata beliau, ya, kita kembali kepada kewajiban ibadah. Di Madinah itu setelah orang itu sholat duha, ya, di masa-masa itu dia tidak pergi pulang lagi, ingin mengambil shaf pertama, karena tahu betul kewajiban ibadah, tahu betul fadilah shaf pertama. Kalau di Indonesia katanya, orang datang Jumatan, sudah datangnya telat, ngambil posisi paling belakang. Apa? Supaya bisa nyender, supaya bisa tidur. Itu artinya apa? Berbeda sekali orang yang memahami kewajiban ibadahnya dengan mereka yang tidak memahami. Artinya sikap orang yang memahami keutamaan sholat berbeda dengan orang yang sekedar tahu bahwa sholat itu wajib. Coba kita lihat, kalau kita sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid, rasanya kalau nggak sholat berjamaah di masjid terasa nggak enak sama sekali. Ya. Kecuali kita ada uzur. Bahkan saat kita ada uzur syar'i pun merasa tetap gak nyaman. Tapi Allah kasih pahala saat kita uzur syar'i, kita nggak sholat di masjid karena kita sakit, kita istiqomah sholat di masjid, maka saat kita sholat di rumah dalam kondisi sakit, kita mendapatkan pahala yang sama saat kita sholat di masjid. Karena kita sudah istiqomah. Maka kata beliau,
hamba yang paling Allah cintai adalah hamba yang paling memahami kewajiban ibadahnya. Maka kata Ibnu Qayyim, sibukkanlah dirimu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan jangan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Apa itu? Rizki dan ajal. Ya. Fahadha aqrabul khalqi ilaihi. Inilah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu mengetahui kewajiban-kewajiban ibadahnya. Wa amaduhum minhu man jahla ubudiyyatahu fi hadhil maratib. Sedangkan hamba yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah man jahala ubudiyyatahu fi hadhil maratib, yakni hamba yang tidak mengetahui kewajiban ibadahnya dalam semua tingkatan. Yang paling jauh tidak mengetahui kewajiban-kewajiban ibadah. Maka Islam itu, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua aktivitas kita itu dalam ibadah. Maka ketika menafsirkan makna ibadah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu apa? Segala sesuatu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Itu ibadah. Semua apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin, itu semuanya adalah ibadah. Maka kalau kita lihat aturan Islam itu komplit. Bagaimana kita bertetangga, ya kan? Bagaimana kita masuk kamar mandi, bagaimana kita menjalani sebagai pedagang, bagaimana kita menjadi juragan, bagaimana kita menjadi kepala rumah tangga, bagaimana semuanya komplit dalam Islam. Karena semuanya ibadah dalam Islam. Bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, bagaimana kita nyari ilmu, komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ada kewajiban-kewajiban ini. Ibadah ini mesti kita ketahui. Maka enggak salah kalau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Artinya butuhnya kita untuk mengenal Islam ini, untuk mengenal syariat ini, melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Kata Imam Ahmad, kalau kita makan dan minum sehari paling butuh sekali, 2 kali selesai. Tapi untuk kebutuhan ilmu dia ada di anfas. Sebagaimana kita membutuhkan tarikan nafas kita. Kalau kita lihat khasanah keilmuan di dalam Islam, dibandingkan di zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang jauh. Ulama dahulu itu karya tulisnya, kitab-kitabnya, karya tulisnya, itu kalau dibandingkan dengan umurnya, rasanya sesuatu yang gak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana kalau artinya tiap hari dia bisa menulis sampai puluhan lembar. Ya, kitab ini kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis Ibnu Qayyim rahimahullah ini kitab kurang lebih 700 tahun yang lalu. Karya beliau banyak sekali. Tapi lihat ketajaman analisa beliau dalam persoalan agama itu betul-betul luar biasa sekali.
Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang fa'ubudiyatuhu fil amri, tentang kewajiban dalam perintah, beribadah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti dilakukan? Kata beliau, imtithaluhu ikhlasan wa iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peribadatan dalam konteks perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah tersebut ikhlasan, dengan ikhlas, wal iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas yang kemudian dibangun di atas cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup ikhlas, tapi dibarengi dengan ilmu. Dan ilmu dalam urusan agama, tidak ada ilmu yang lebih bisa dipercaya melebihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah SWT. Ada.
Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Jadi peribadatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'ubudiyatuhu fil amri. Ya, ubudiyah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah imtitsalu ikhlasan. Melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, waktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti panduan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nih, dalam Islam ada rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman qada dan qadar, dan beriman kepada Allah. Rukun iman ini tidak bisa kita menerjemahkan rukun iman ini dengan cara kita sendiri. Bagaimana beriman kepada Allah? Ada aturannya. Siapa aturannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beriman kepada kitab-kitabnya? Ada aturannya semuanya. Bagaimana beriman kepada qada dan qadar? Ada aturannya semuanya. Artinya kita ini betul-betul dipandu dalam semua. Jadi gak usah narang-narang dalam urusan agama. Gak usah berpikir kayak filosof. Gini, ya, sok filosof, sok ahli. Dalam urusan agama gak ada ruang untuk sok ahli-ahlian, gak ada. Ya. Dalam urusan pesawat terbang mungkin bikin ini bikin itu silakan. Tapi dalam urusan agama panduannya udah jelas semua. Dimudahkan betul kita. Kemudian juga dalam masalah rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Islam kata Nabi SAW dibangun dengan 5 perkara. Ya. Dibangun ya, rukun Islam itu yang pertama membaca syahadat, yang kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat puasa Ramadan, kelima naik haji. Itu semua bimbingannya jelas, detail semua. Tinggal kita belajar baca, tidak tahu tanya, nggak usah berimajinasi. Ya, mengotak-atik, merenungkan gimana sholat yang baik yang menurut versi saya, nggak usah. Bagaimana puasa yang baik versi Indonesia, nggak ada, komplit semuanya, diatur dengan jelas. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi dibimbing dengan betul. Maka kata Ibnu Qayyim, annahu la naf'alahu min imtithali amrik wa inna syaqqa 'alaihi fil ibtida'. Maka kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syaqqa 'alaihi fil ibtida', meski pada awalnya sangat memberatkan. Meski dirinya tidak sangat memberatkan. Kenapa sangat memberatkan? Karena terkadang tidak sesuai dengan selera kita. Ya, nggak cocok. Loh, sholat zuhur itu mestinya jangan 4 rakaat, cukup 2 rakaat, lagi capek baru kerja. Sholat subuh mestinya 4 rakaat, sebelum tidur baru mandi seger 2 rakaat. Nah, ini ngawur ini. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, annahu la naf'alahu min imtithal
min imtithali amri wa inna syaqqa alaihi fil ibtida. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meski manusia itu terasa berat bagi dirinya, pada awalnya iya. Sholat ke masjid berat, tapi lama-lama nggak ke masjid kangen, ya, nggak nyaman dan lain sebagainya. Dan pasti perintah Allah itu membuat tenang, membuat nyaman, membuat bahagia, membuat damai. Pasti. Gimana nggak pasti? Allah yang ciptakan kita, Allah paling tahu apa perintah yang paling pas untuk kita. Sama orang bikin laptop, yang sudah biasa bikin laptop, kan kita beli laptop pasti ada petunjuk cara pemakainya. Caranya begini, diikuti. Insya Allah laptop yang kita punya akan awet, akan tersulit kena gangguan dan lain sebagainya. Ya, apalagi Allah pemilik semuanya, yang tidak ada tersembunyi. Allah paling kuasa. Jadi Allah paling tahu nih perintahnya apa yang mesti kita lakukan. Maka ketika kita disuruh sholat, ketika kita disuruh puasa, ketika kita disuruh berzakat, haji dan lain sebagainya, semua itu perintah-perintah mengandung kebaikan. Ya. Li'anna awaqibahu kulliha khairatun wa masarratan wa ladzatun wa afrahu. Karena sebabnya semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban Allah yang Allah tetapkan untuk pada hambanya pasti berupa kebaikan. Wa masarratun pasti berupa kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan. Pasti. Gak ada ceritanya orang sholatnya betul, ikhlas, sungguh-sungguh, hidupnya ruwet, bikin sedih. Gak mungkin. Dia sholatnya betul, tumakninanya, rukunya, dia ikhlas, dia bersungguh-sungguh sholat, pasti senang, pasti bahagia, pasti. Karena Allah yang jamin. Sekata ini perintah Allah itu mengandung apa? Pasti akan membuahkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan. Wa in karatu nafsahu fa wa khairun lahu wa anfa'u. Kendati pada dasarnya jiwa manusia tidak suka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak suka, suruh sedekah, suruh bangun malam, suruh. Makanya itu ada orang keluar dari Islam itu mana kuat sholat 5 waktu. Mana kuat sholat 5 waktu. Auzubillah min dzalik. Ya. Kalau dilaksanakan, makanya kembali kepada pembahasan awal kita, tauhid. Barang siapa mengenal Allah, pasti dia senang, pasti dia bahagia, pasti dia akan merasa nyaman dengan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi perintah Allah itu mengandung kebahagiaan, kebaikan, kenikmatan dan kegembiraan. Meski kendati pada awalnya manusia itu tidak suka. Wa kadzalika la syai' adhurru 'alaihi min irtikabi nahyi. Dan tidak ada lebih yang membahayakan bagi seorang hamba daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang mengatakan, kalau ini tidak boleh, kalau ini tidak boleh, kalau itu tidak boleh. Kita ini bisa apa? Kan kadang ada yang seperti itu. Dia nggak mikir. Semua yang Allah bilang tidak boleh, dilihat, diteliti, pasti berbahaya. Minum khamr, teliti orang pemabuk itu senang apa enggak? Mencuri dalam Islam bahaya apa tidak? Bahaya. Fitnah tidak boleh, ya tidak boleh. Melepaskan pandangan dengan cara bebas tidak boleh. Kalau
kalau diteliti dengan betul semuanya mengandung bahaya-bahaya. Tetapi karena dia melihat Islam dari luarnya, nggak masuk ke dalam, seolah-olah kita ini dikerangkin oleh Islam. Nggak boleh beginilah, nggak boleh begitulah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya masuk. Kalau kita betul-betul masuk Islam, akan paham bahwa semua yang Allah larang itu berbahaya. Semua Allah perintahkan itu mengandung kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan dan lain sebagainya. Itu kata kuncinya. Tapi kalau kita hanya sebatas, apalagi cuma Islam KTP, jadi perintah Allah itu kata beliau semuanya mengandung kebaikan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Wa in hawiyat nafsuhu wa malat ilaihi. Meski hal inilah yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Ya. Minum khamr, semuanya yang dilarang Allah hampir disenangi oleh manusia, tapi mengandung bahaya yang luar biasa. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.